Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 10. Masih melanjutkan bab tentang gerak parabola yang terakhir ya. Nah, anak-anak, pada bahasan gerak parabola kemarin kita telah membahas sebelumnya tentang tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru atau benda yang dilempar secara parabola. Nah, sekarang kita akan membahas tentang titik terjauh atau jangkauan tembakan. Jadi kalau misalkan ditembakkan, misalkan meriam ditembakkan, itu kan nanti pasti pelurunya akan terlempar dan membentuk lintasan parabola sampai pada titik yang paling jauh atau sampai jatuh di tanah lagi. Nah, ini dikenal dengan jauh maksimum atau X maksimum atau jangkauan tembakan. Itu podo ya, sama. Bisa jauh maksimum, jangkauan tembakan, X maksimum, itu sama aja. Nah, sekarang perhatikan gambar di sini. Kalau benda saya lemparkan dari posisi pertama ya, dengan bentuk sudut tentunya alfa. Di sini ada sudut tembak ya, atau sudut elevasi alfa. Maka nanti ditembakkan dari 1 sampai di 2, ini puncak. Kemudian masih lanjut sampai di 3, kembali ke posisi tanah lagi. Nah, kemarin sudah kita bahas video sebelumnya. Posisi 2 ini namanya Z maksimum atau tinggi maksimum. Nah, posisi 3 ini adalah X maksimum atau jangkauan tembakan atau tempat terjauh yang bisa dijangkau oleh peluru ya, atau benda yang dilempar sehingga membentuk parabola. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau kita lihat 1 sampai 2, 2 sampai 3 itu waktunya sama ya. Itu prinsipnya begitu ya. Jadi kalau benda itu kalau misalkan dilempar ke atas, bawah sampai maksimum tidak bisa naik lagi, kemudian dari maksimum sampai ke bawah itu dihitung waktunya sama persis. Sama juga kalau bentuknya parabola gitu ya, parabola begini, maka waktu mulai dari dilempar sampai titik tertinggi sampai ke bawah itu waktunya sama, bisa dihitung ya, bisa dihitung, itu persis sama. Sudah dilakukan berkali-kali percobaan sama. Nah, maka saya tuliskan T13, 1 sampai 3 maksudnya ya, sampai titik terjauh, sama dengan 2 kalinya T12, 2 kalinya T12. Kan tadi kan ini misalkan A, ini misalkan A, maka kan sekian adalah 2A kan begitu. Makanya T13 sama dengan 2 kalinya T12. Nah, sekarang pada video sebelumnya ya, tentang titik tertinggi itu kita sudah dapatkan bahwa besarnya T mencapai titik tertinggi atau TP itu adalah V0 sin alfa per G gitu ya. Sehingga titik terjauh, saya berikan notasi TJ, titik terjauh, itu berarti 2 kalinya V0 sin alfa per G. Saya ulangi lagi. Untuk mencapai titik tertinggi kemarin, rumusnya waktunya ini. Ini waktu sampai titik tertinggi. Saya berikan notasi TP. Waktu sampai puncak adalah V0 sin alfa per G. Sekarang, untuk mencapai titik terjauh, tinggal 2 kalinya, 2 V0 sin alfa per G. Nah, TJ ini waktu untuk mencapai titik terjauh. Macam-macam di soal, kadang-kadang waktu selama di udara bisa juga. Dari awal sampai akhir itu maksudnya sama, TJ. Ya. Waktu selama di udara, TU misalkan. Terserah ya. Pokoknya maksudnya adalah sejak dilempar sampai jatuh lagi ke tanah. Nah, kalau TJ-nya adalah sekian, waktu sampai di titik terjauhnya sekian, maka kita cari X-nya. Rumus X kemarin pada bahasan awal dari gerak parabola, V0 cos alfa kali T, itu X. Tinggal kalau mencari X maksimum,
berarti T-nya diganti TJ gitu aja. Akhirnya kita dapatkan ya, X maksimum adalah V0 cos alpha, ini diganti ini. Nah, jadi 2 V0 sin alpha per G. Nah, begitu ya. V0 kali V0 jadi V0 kuadrat. Nah, tinggal 2 sin alpha cos alpha. 2 sin alpha cos alpha per G. Nah, begitu. Nah, di matematika ya, di matematika pada bahasan trigonometri, maka kita dapatkan bahwa 2 sin alpha cos alpha itu adalah sin 2 alpha. Nah, itu bisa ditanyakan ke guru matematika. Sin 2 alpha itu adalah 2 sin alpha cos alpha. Nah, sehingga akhirnya kita dapatkan X maksimum adalah V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Jadi tidak usah panjang-panjang, cukup diganti sin 2 alpha per G. Nah, ini adalah konsep tentang jangkauan tembakan atau titik terjauh atau X maksimum. Sekarang akan saya berikan satu soal saja untuk memperdalam hal itu. Saya ambilkan soal di buku Sakuvindo halaman 158 nomor 34 UN 2015 ya. Saya bacakan soalnya. Seorang kiper menendang bola dengan lintasan seperti gambar. Jarak X-nya adalah gitu ya. Gambarnya sudah tak pindahkan di sini. Nah, seorang kiper menendang bola. Nah, di sini ada bola, umpamanya, misalkan ini ada bola, begitu ya. Kemudian bola ini ditendang, seret begini. Berapa X-nya? Nah, gambarnya ini saya tambahi X maksimum ya. Jadi berapa jangkauan tembakannya? Dengan diketahui V0-nya 25, sudutnya 45 derajat. Nah, anak-anak, di sini saya tambahi 1 ya. Ya, biar klub, biar nanti bisa membandingkan. Memang rumusnya hampir sama gitu ya. X maksimum itu kan V0 sin 2 alpha per G. Kalau kita lihat video sebelumnya, Z maksimum juga V0 kuadrat, tapi di sini sin kuadrat alpha per 2G. Beda dikit, hampir sama ya. Biar bisa membedakan dua rumus itu, maka ini tak lengkapi X maksimum dan Z maksimum. Baik, kalau kita mencari X maksimumnya gitu ya, maka rumusnya tadi itu ya, kita masukkan di sini X maksimum ya, adalah rumusnya tadi itu ya, V0 kuadrat kemudian sin 2 alpha per G. Nah, gini. Jadi V0 kuadrat adalah 25 kuadrat gitu ya. Jadi langsung aja ya, tak tulis dulu aja lah. 25 kuadrat dikalikan sin 2 alfa. Karena alfanya 45, maka 2 alfa berarti 2 kali 45. Nah, begini ya. Nah, dibagi dengan G-nya adalah 10. Nah, begini ya. G-nya adalah 10. Sehingga kita dapatkan 625. Nah, 25 kali 25, 625. Ini adalah sin 90. Karena 2 kali 45 adalah 90. Sin 90 adalah 1 dibagi dengan 10. Nah, begitu. Sehingga hasilnya adalah 62,5 meter. Ini mencari X maksimum. Sekarang kalau kita cari Z maksimum ya, mencari Z maksimum ya, itu adalah rumusnya video kemarin ya, V0 kuadrat kemudian sin kuadrat alfa kemudian per 2G. Nah, hampir sama ya. Makanya ini harus hafal ya, jangan sampai keliru, sampai kebalik ya. Kalau kebalik ya salah. Nah, sekarang V0 kuadrat sama kan, langsung ya 625. 625. Nah, bedanya lihat di sini. Sin kuadrat alfa dengan sin 2 alfa. Kalau sin kuadrat alfa itu sin alfa dikuadratkan. Jadi sin 45. Nah, tak tuliskan begini untuk biar paham. Sin 45. Nah, ini yang dikuadratkan begini. Nah, begini. Jadi sin 45 kuadrat.
Kali tadi kan 2 kali 45. Nah, terus dibagi dengan 2G, berarti 2 kali 10, 20. Nah, sekarang ya, kita akan masukkan harganya. Ya, ini dulu, lihat di sini. 625 dibagi 10 itu sama dengan 62,5. Tahapannya gitu ya. Nah, jadi 62,5 per 2. Nah, gini ya. Nah, sin 45 setengah akar 2 dikuadratkan. Setengah akar 2 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan bahwa 625 dibagi 2 adalah 31. 62 bagi 2, 31 kan begitu ya. 31. Setengah dibagi 2, 1/4,25. Nah, begini caranya. Nah, sekarang lihat ini. Setengah kuadrat 1/4. Akar 2 kuadrat 2. 2 dibagi 4, setengah. Ini adalah setengah. Nah, sehingga hasilnya adalah kalau mengalihkan begini ya, kalau ingin cepet-cepetan ya, pakai begini, logika begini. 31 dikalikan setengah. Ini kan sebenarnya kan 31 ditambah 1/4 kan begitu ya. 31 dikalikan setengah, separuhnya 31 itu tak terus gini ya. Separuhnya 31 adalah 15,5. Nah, 15 kali 2 kan 30. Setengah kali 2 1. Nah, 15,5. Sekarang 1/4 ya. 1/4 atau 0,25 dibagi 2 itu adalah 0,125. Begini. Atau 1/8 ya. Ditambah sama dengan 15,625. Ini seandainya cara menghitung tanpa kalkulator ya. Jadi hasilnya berarti sama dengan 15 ya, 625 cm. Jadi tingginya ini, jauhnya ini. Jadi kalau tingginya adalah 15,625, jauhnya adalah 62,5 meter. Ini contohnya anak-anak tentang jauh maksimum dan sekaligus tinggi maksimum. Jangan lupa mengerjakan soal-soal setipe. Kalau ada problem, tanya di komentar. Insya Allah akan saya jawab. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.